kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita. Pada saat ini saudara bisa ada bersama dengan saya dalam rumah Tuhan ini. Dan kita kembali akan melihat firman Tuhan di dalam Alkitab kita tentang soal akibat dari dosa yang tidak tuntas, part 3 ya. Jadi kita belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, itulah salah satu raja yang terkenal ya, yaitu Raja Israel, seorang raja yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari bapaknya, dari kakaknya, dan dilanjutkan oleh seorang raja yang bernama Raja Yoram. Jadi Raja Yoram ini adalah raja yang memerintah di Israel, yang melanjutkan tongkat kepemimpinan dari kakaknya ya. Jadi kakaknya itu adalah Ahazia. Nah, kita sudah mendengar beberapa kali pertemuan ibadah siapa Yoram itu. Yoram itu adalah orang yang jahat di mata Tuhan ya. Terlebih dahulu kita akan perhatikan dalam dua raja-raja, satu raja-raja pasal ya, dalam satu raja-raja pasalnya yang ke 22 ayatnya yang ke 52 sampai 53 ya. Dan nanti kita akan bandingkan di dalam dua raja-raja pasal 3 ya, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua ya. Jadi kita perhatikan dulu dalam satu raja-raja pasal yang ke berapa ya. Wita baca, ambil mikrofonnya ya. Satu raja-raja pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-52 dibandingkan dalam dua raja-raja 3 ayat yang ke-1 sampai 2 ya. Ahazia anak Ahab. Jadi perhatikan, Ahazia anak Ahab. Jadi Ahazia ini adalah raja yang memerintah di Israel ya. Setelah Israel pecah menjadi dua ya, utara dan selatan ya. Jadi Ahazia anak Ahab terus menjadi raja atas Israel di Samaria. Ya, Israel di Samaria. Terus dalam tahun ke-17 zaman Yosafat. Dalam tahun ke-17 zamannya Raja Yosafat. Terus ya. Jadi terpecah ya. Terpecah dia utara dan selatan ya. Terus Raja Yehuda ya. Dan ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ya, terus ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, Ahazia ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi Raja Asia ini yang melanjutkan tongkat kepemimpinan Raja Ahab ya, anaknya ya, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus dan hidup menurut kelakuan ayahnya ya, dan ibunya. Hidup menurut kelakuan ayahnya dan ibunya. Terus dan Yerobeam bin Nebat yang telah mengakibatkan orang Israel berdosa. Ya. Oke ya. Jadi Ahazia ini adalah Raja Ahab yang melanjutkan kepemimpinan dari Raja Ahab. Jadi Ahab ini mempunyai anak, yaitu si Ahazia. Jadi setelah si Ahab mati, Ahazia melanjutkan. Nah, zamannya pemerintahan Israel itu zamannya dinasti, sama dengan zamannya kerajaan ya. Tapi Ahazia ini punya anak, si Ahab. Nah, si Ahab ini tidak punya anak laki-laki. Nanti saudara baca di satu raja-raja, di dua raja-raja pasal 1. Otomatis nanti yang menggantikan kerajaannya adalah adiknya si Ahab, adiknya si Ahazia. Oke ya, bisa paham ya? Jadi Ahab punya anak laki-laki namanya Ahazia. Ahazia tidak punya anak laki-laki, sehingga yang melanjutkan nanti tongkat kepemimpinannya adalah adiknya si Joram. Jadi Ahazia ini adalah raja yang memerintah di Israel, tapi dia jahat di mata Tuhan. Kenapa dia jahat di mata Tuhan? Kenapa Wid yang kamu baca tadi? Karena dia melanjutkan kepemimpinan dari bapaknya, yaitu apa? Patung-patung berhala, ya kan? Ayat yang ketiga 53. Dia menyembah kepada Baal, patung-patung berhala yang membuat hati Tuhan sakit. Oke ya? Sampai situ kita bandingkan. Dan dia jahat di mata Tuhan. Dua Raja-Raja pasal 3. Nah,
meninggallah si Ahazia. Ya, meninggallah si Ahazia, dilanjut karena dia tidak punya anak laki-laki, dilanjutkanlah kepemimpinan kepada anaknya si Joram. Lihat pasal 3 dalam 2 Raja-Raja ayat yang pertama, ya. Yoram, Ya. anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintahkan 12 tahun lamanya. Ya, terus. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Stop. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya kan? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Terus. Tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Stop. Tadi di pemandangan Tuhan Ahazia jahat karena melakukan dosa siapa? Dosa ayah dan ibu. Tapi di zaman pemerintahan Raja Yoram, Yoram ini tidak melakukan dosa kejahatan, patung-patung berhala. Dia singkirkan semua itu, penyembahan-penyembahan berhala. Kalau kakaknya tadi tetap dipertahankan kebijakan itu. Tapi Yoram enggak, dia hancurkan semua. Tapi dia juga berlaku jahat di mata Tuhan. Ya. Tetapi dia melakukan dosa siapa? Yerobeam bin Nebat. Jadi ada satu dosa tidak dilakukan Yoram. Di sisi lain Ahazia melakukan dosa ini, dosa ayah dan ibunya. Setelah Yoram jadi raja, Yoram menghancurkan semuanya, kebijakan dari ayahnya dan kebijakan dari kakaknya. Tapi dia pun jahat di mata Tuhan. Jadi seringkali kita begitu. Apa aplikasinya? Kita tidak melakukan dosa perzinahan contohnya. Pak, saya tidak berzina, Pak. Oh, dia orang yang berzina. Tapi saya, Pak, tidak bisa memaafkan edakku karena dia menyakiti hatiku. Itu sama-sama jahat di mata Tuhan. Jadi yang Tuhan mau, satu dosa pun tidak ada yang kita lakukan. Kan sering manusia gitu kan. Oh, saya tidak mabuk. Oh, saya tidak mencuri. Saya tidak mau berzina. Tapi melihat si angel itu, ya, aku tetap membenci dia. Itu pun jahat di mata Tuhan. Sering orang begitu. Dosa yang kelihatan tidak dilakukan, tapi dosa yang tidak kelihatan dilakukan. Bisa paham? Itu nilainya sama-sama? Iya, sama-sama? Sama-sama jahat. Amin. Bilang, oh saya Pak beribadah Pak, oh saya ini Pak, oh saya mengembalikan milik Tuhan. Ya tapi kalau untuk mengampuni dia nggak bisa. Itu sama-sama jahat di mata Tuhan. Makanya saya katakan tadi, dosa semua harus dituntaskan. Apa akibatnya? Kita kemarin sudah memperhatikan minggu lalu. Kita akan perhatikan dulu sebentar ya. Kita perhatikan dulu sebentar ini. Ayat yang ketiga. Saya ulang dulu flashback ini sebelum nanti kita masuk aplikasi yang apa. Ayat ketiga. Apa akibat kalau dosa itu tidak dituntaskan? Silakan. Ya. Ayat 3. Ini sudah minggu lalu kan? Ya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel. 4, Pak. Iya. Mesa, Raja Moab. Ya, Mesa Raja Moab. Masih ingat ini minggu lalu? Yang kita hitung-hitung itu. Ya kan? Terus Mesa Raja Moab adalah seorang peternak domba. ya. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Ya, jadi kalau kita kalkulasikan kemarin, kalau harga domba itu 1 juta 1 ekor dikali berapa? 100.000 berarti berapa M? 100 M, ya kan? Di zamannya Raja Moab, waktu hidup ayahnya si Yoram, ini tetap dibayarlah pajak. Kalau kita hitung kemarin totalnya kan 200 miliar. Dibayar ini pajak kepada Raja Ahab. Tapi setelah Raja Ahab meninggal, memberontak mereka. Ya, memberontak mereka. Teruskan, ya. Terus. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Ya. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Ya. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Ya. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Terus. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Jadi perhatikan, setelah Moab
meninggal ayahnya si Yoram, dia tidak kasih pajak lagi ke Ahab. 200 miliar hilang pemasukan dari Yoram, ya kan? Setelah itu perhatikan, Yoram itu langsung gusar. Jadi itulah kalau orang yang tidak tuntas dalam dosa, ya, sedikit kekurangan uang langsung gusar dia. Bayangkan seorang raja kan banyak upeti dari yang lain lagi, bukan hanya dari Mesa. Apalah arti 200 miliar bagi seorang raja? Dia banyak pemasukan dari mana-mana, tapi itulah kalau orang tidak tuntas dalam dosa. Sedikit kekurangan uang langsung gusar. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Teruskan, ini sudah saya terangkan minggu lalu, nggak usah saya terangkan lagi, teruskan. Lalu berkatalah Raja Israel, Ya. wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Perhatikan, padahal tadi inisiatif siapa yang menyuruh pergi? Inisiatif si Yoram kan? Tapi dia bawa Tuhan di situ. Kan dia yang gusar, bukan Tuhan perintahkan dia harus pergi. Ya kan? Kan dia yang menghubungi Yosafat. Ayo kita perang itu siapa? Siapa tadi namanya? Lupa saya. Si Moab. Kita perang dia karena dia udah nggak kasih upeti lagi sama kita. Dulu waktu papaku hidup dia bayar 100 domba, dia bayar 100 kulit domba. Tapi setelah papaku meninggal nggak dibayar lagi. Ayo kita perangi dia. Tetapi di tengah perjalanan waktu mereka ingin memerangi si Moab, mereka menghadapi suatu kendala masalah. Apa masalahnya? Mereka berjalan tapi tidak ada. Makanya kalau orang bertindak tidak sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan, ingat, perjalananmu penuh dengan masalah dan tantangan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan, sekalipun ada tantangan, maka Tuhan akan berperang ganti melawan semua itu. Amin. Ya, makanya Roma katakan apa? Apa Roma katakan? Kita akan lebih daripada pemenang. Walaupun keadaan kita bagaikan domba sembelihan. Tahu domba sembelihan? Yang sudah dicengkram, dikelilingi oleh serigala, binatang buas. Itu keadaan kita. Begitu lama. Coba bayangkan domba di tengah-tengah serigala. Kita perhatikan dulu ayatnya. Ayo, saya ingat ayat itu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa yang dapat memisahkan kita? Kalau Tuhan yang sudah tentukan, nggak bisa. Terus. Penindasan. Stop. Sekalipun engkau ditindas. Terus. Atau kesesakan. Dalam kesesakan pun terus. Atau penganiayaan. Dalam aniaya pun terus. Atau kelaparan. Di dalam kelaparan pun terus. Atau ketelanjangan. Teruskan. Dalam telanjangan pun terus. Ini semua hal-hal yang sangat menekan. Teruskan. Atau bahaya. Ya. Atau pedang. Ya, teruskan. Seperti ada tertulis. Ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Dalam bahaya maut pun, bayangkan. Dalam bahaya maut dikiaskan seperti terus. Kami telah dianggap sebagai domba-domba Tahu domba sembelihan, berada di tengah-tengah serigala, binatang buas. Mau kemana? Hah? Coba, siapa yang berani ganggu? Singa harimau yang lagi tidur. Dia dikelilingi oleh binatang buas. Ini kan keadaan saya dan saudara kan. Hari-hari ini kan kita kan seperti dikelilingi binatang buas kan. Iya. Hah? Mau gemuk, mau kurus tinggal cengkram. Teruskan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau sudah Tuhan yang menentukan, sekalipun kita berada di situasi yang sulit, sekalipun berada di situasi yang sukar, maka kita akan tampil sebagai orang yang menang. Amin. Amin. Tampil. Tapi sebaliknya, segala upaya daya dan kekuatan tadi seperti Yoram, kalau bukan Tuhan yang suruh beranjak, di tengah perjalanan banyak menghadapi masalah. Ingat itu. Ya, kita kembali terakhir tadi 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ayo, dalam 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Yang terakhir kita baca ayat selanjutnya tadi. Ya, kalau sudah Tuhan yang sudah tentukan, kita akan tampil sebagai pemenang. Ya. 2 Raja-Raja pasal 3. Ya. Ayat keberapa? Ayat yang ke-11 kita sekarang baca. Ya. Tetapi bertanyalah Yosafat, Ya. tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan? Ya. Supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Perhatikan, terus inilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Yosafat. Jadi Yosafat, perhatikan ya, di saat menghadapi masalah, saat menghadapi persoalan,
Dia mau berkonsultasi dengan seorang nabi, orang yang rohani. Beda sama Yosafat. Yosafat enggak, begitu dia menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia ingat siapa? Nabi. Dia lari kepada hamba Tuhan. Beda sekali. Berbeda dia. Dia ingat seorang. Ada Elisa, seorang nabi. Inilah. Ya lanjutkan, Yol. Ya. Apa? Wita lanjutkan. Ya. Lalu salah seorang pegawai raja Israel menjawab. Iya. Katanya. Iya. Di sini ada Elisa bin Safat. Di sini ada Elisa, hamba Tuhan yang dulu banyak kali melakukan mujizat. Ya. Ya. Amin. Kalau kita ada masalah, lari kepada Tuhan. Amin. Amin. Jangan ke yang lain. Apapun masalahmu siang ini, mari datang kepada Tuhan. Ya, Injil Matius berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab pikul yang kupasang ini enak dan bebanmu pun menjadi ringan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kuk yang berat tadi jadi. Tapi kalau kita datang kepada mantan, kuk yang berat menjadi berat. Bukan, agak-agak ringan. Tapi akhirnya tambah berat. Ya, ya kan? Loh, jangan bilang kan jadi enggak, pertama-tama enak memang. Ya kan? Kenapa rupanya dek? Inilah bang, suamiku ini bang. Enggak diperhatikannya aku. Ya. Jumpalah dulu kita dek. Di mana bang? Di tempat yang aman dan nyaman. Tidak ada mata memantau. Enak. Tapi akhirnya kebinasaan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun menjadi ringan. Siang ini ringanmu, bebanmu semua jadi ringan. Amin. Kalau ada pun yang sudah coba-coba melakukan hal yang seperti saya katakan tadi, bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lanjutkan, ya, bagian terakhir. Teruskan, ya. Kayak gini suka suwite ini, terus. Ya. Di sini 12. Berkatalah Yosafat, ya. Memang padanya ada firman Tuhan. Memang padanya ada firman Tuhan, teruskan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Teruskan. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel. Iya, kepada si Yoram. Ya kan? Kepada si Yoram ini, teruskan. Apakah urusanku dengan engkau? Jadi berbeda Yosafat, berbeda Yoram. Kalau Yoram gak dari hatinya. Makanya Elisa berkata, apa urusanku dengan engkau? Aku tidak kenal engkau. Jadi ada dua di sini, ya. Jadi kalau orang yang sudah tuntas dalam pertobatan, yang pertama dia benar-benar, ini masuk saya aplikasi yang lain ini, benar-benar dalam hatinya ingin mencari Tuhan. Tapi yang kedua, tidak, bukan dari hatinya. Itulah si Yoram. Makanya Elisa katakan, apa urusanku dengan engkau? Teruskan. Pergilah kepada para nabi ayahmu. Iya, teruskan. Dan kepada para nabi ibumu. Iya. Jawab Raja Israel kepadanya. Iya. Jangan begitu. Ya. Sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Raja Moab, ya. orang Moab. Terus? Berkatalah Elisa, demikian Tuhan, semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat Kita kunci kepadamu. Matius 11 ayat 28. Ya, ayat terakhir. Ya. Yuk, ayat terakhir. Kita mau belajar seperti Yosafat. Jadi kalau orang sudah tidak tuntas dalam pertobatan, dia sepertinya mencari Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Matius 11 ayat 28. Ya. Cepat baca sampai 30 selanjutnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Perhatikan, kata mari itu dalam terjemahan bahasa Indonesia lain, Tuhan mengundang kita siang ini. Mari. Amin. Amin. Jadi siapa saudara yang berletih lesu, mari datang kepada Tuhan. Tuhan undang kita siang ini. Segala letih lesu beban beratmu. Terus ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya, sebenarnya si Sambo datang dia kepada Tuhan dalam hal seperti ini. Betul? Karena dalam keadaan beban berat. Tuhan tidak mengundang orang-orang yang hebat. Tuhan tidak mengundang orang-orang yang luar biasa. Tuhan tidak mengundang orang-orang yang enak dalam hidupnya. Tapi Tuhan mau mengundang orang-orang yang dalam keterpurukan siang ini. Mari, teruskan. Ya.
Pikulah kuk yang kupasang Ya, terus. dan belajarlah padaku. Terus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan Ya. jiwamu akan mendapat Amin. ketenangan. Teruskan, Amin. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak Seberat dan bebanku apapun pun bebanmu, ringan. tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, maka semuanya siang ini menjadi Ringan, enak dan lega. ringan. Ya, enak, ringan, dan lega siang ini. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kunci D. Ya, kita pakai diri. Siang ini semua jadi enak deh. Bukan seperti orang. Yosafat dia datang kepada Elisa. Ya, kunci D. Musim akan selalu berganti. Semua jadi enak. Kasih tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan mendengar, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Musim akan, musim. Dia mengundang siapa yang menghadapi beban berat siang ini. Yosafat saat menghadapi masalah dalam perjalanannya, Yosafat ingat kepada Elisa, seorang hamba Tuhan yang dalam hidupnya ada firman. Amin. Dan Tuhan katakan, mari datang kepadaku setiap yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, sebab kuk yang kupasang ini enak, dan segala bebanmu siang ini pun menjadi ringan bersama Tuhan. Haleluya. Burung di udara Tuhan pelihara, karena mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Saya tidak tahu beban apa yang kau alami siang ini, tapi yang saya tahu Tuhan mengundang siang ini. Mari setiap yang letih lesu dan beban berat, Tuhan berikan kelegaan kepadamu siang ini. Menjagaku, haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. Mari, mungkin agak lajim siang ini, tapi bagi engkau yang mengangkat dua tanganmu kepada Tuhan, engkau yang berbeban berat, angkat dua tanganmu kepada Tuhan, supaya Tuhan berikan kelegaan siang ini. Di rambutku tak akan terjatuh. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan